Jumpa lagi di Audio TV. Ya, kali ini segmen baru. Segmen baru di mana kita mengawali sebuah pertanyaan di Instagram. Ada Q&A di Instagramnya Jagat. Udah follow belum? Follow dulu Instagramnya Jagat ya. Nah, dari pertanyaan itu kita jawab di sini. Yes. Ini adalah segmen untuk menjawab cepat pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan ke kami. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi kita ngumpulin banyak pertanyaan. Lumayan banyak Ya. Kita nggak sebutin ya siapa yang nanya ya, untuk menjaga privasinya. Iya, betul. Ya, tapi kalian akan tahulah kira-kira pertanyaan kalian yang mana kalau kalian emang ngikutin. Oke, kita langsung mulai. Jawab cepat aja dari pertanyaan pertama. Apa nih? Pertanyaan pertama, ini menarik banget sih. Iya. Gadget penting setelah beli smartphone. Charger. Kalau flagship ya, kalau flagship. Kalau nggak ada chargernya itu charger, ya charger. Kalau nggak ya setelah smartphone harusnya yang layarnya lebih lebar. Either itu tablet atau ya mungkin kalau mau lebih itu ya laptop gitu atau PC desktop sekalian. Yes. Gitu. Oke, next. Om, mending HP flagship Lepi biasa aja atau kebalikannya? Buat kantoran tapi kadang disuruh buat video. Waduh. Ini gue cukup paham konteksnya ya. Jadi emang banyak mungkin orang luar sana yang bosnya nggak mau beliin PC yang proper untuk. Iya. Atau kan karena masih coba-coba, baru mulai coba-coba mungkin. Bisa jadi ya. Karena belum tahu, coba. belum mengerti kalau misalnya content creation itu butuh spek yang lumayan ya. Agak susah. Nah, kalau saran kita sih, kalau kita sendiri dulu awalnya handphonenya. Jadi pakai HP yang kameranya bagus, terus bahkan semuanya dikerjain di HP. Ya. Udah ada CapCut sekarang kan gratis gitu ya. Software editingnya bahkan lebih canggih sekarang ya. Canggih tuh. Mau auto texting, mau auto caption bisa itu. Nah gitu. Bisa Jadi, gitu dulu, bisa mulai dari situ dulu. Kalau dari gue sih tanya dulu ke kantor kalian. Nah, standar videonya mau seperti apa gitu. Iya, betul. Jangan dikasih misalnya bos kalian kasih lihat film kayak video format film gitu, yang kualitas film, tapi suruh pakai HP lu. Maunya kayak MKBHD. Tapi MKBHD tapi dia pakai red Pak, gitu. Susah ya? Iya, susah. Maunya MKBHD dikasihnya Redmi, kan salah juga ya. Kita asumsikan bos kalian ini adalah bos yang nggak ngerti teknologi dan pelit biasanya gitu. Jadi sarannya ya dibuat mengerti, tapi ya kita juga harus mengerti bahwa mungkin budget nggak bisa langsung keluar cepat. Yes. Jagat juga mulai gitu, dari smartphone dulu kita ngetes dulu, begitu maju baru kita mulai pakai kamera, mulai PC desktop yang mau dilengkapin gitu, pelan-pelan. Yang penting adalah kalau toh kalian mulai dari smartphone, ingat bahwa bikin video itu mikrofonnya penting sekali. Audionya jangan lupa diperhatikan. Betul. Oke, next langsung. Yes. Nah, ada yang nanya nih, HP saya support band 40. Lihat di GSM Arena kayaknya ya. Tapi kok saya coba di daerah 5G nggak bisa. For your information, saya pakai Telkom. Ada satu pertanyaan yang kurang sini. Iya, apa tuh? HP-nya apa? Nah ini contoh dari kalau pertanyaannya kurang, kita juga susah untuk menjawab sebetulnya. Karena support di GSM Arena kan bukan di Indonesia. Nah, itu PR-nya. Jadi dia belum tentu tahu apakah HP-nya kalau di Indonesia tuh dapatnya apa bandnya. Bisa beda soalnya, gitu. Tapi mungkin aja tertulis B40 mungkin sampai di Indonesia belum, atau mungkin ini HP-HP 5G yang versi awal banget. Nah, itu biasanya nggak dicuning ulang tuh, dibiarin gitu aja. Jadi mungkin nggak kompatibel. Oke, next. Seberapa besar chance Dynamic Island iPhone akan ditiru pembuat Android? Udah. Sudah. Pembuat handphone yang enggak, tapi udah ada yang bikin, udah ada yang sampel. Waktu itu ada yang nge-share di Twitter kalau nggak salah ya. Ada yang share di Twitter bahwa itu memang udah bisa dibikin, cepat banget kok bikinnya, itu software aja. Cuman memang yang di iPhone itu sangat rapi sekali. Iya. Dan mungkin itu ide yang belum kepikiran sama brand lain. Sebelumnya belum kepikiran gitu. Software doang gitu. Dan kan katanya gitu. Apple kan jago mengemas presentasinya jadi kelihatan hebat. Keren. Next gimana? Pendapat Om Deddy terhadap Infinix di tahun 2022? Wah, pendapat saya sih semoga semakin maju aja. Itu harapan ya, bukan pendapat. Harapan, iya. Harapan. Infinix 2022 semakin baik ya. Pilihannya semakin baik, terus opsi-opsinya semakin baik. Ya itulah, semoga aja semakin maju aja, semakin bagus supportnya gitu sih. Oke. Terus next. Nah, ini buat lu sebagai pengguna Fold nih. Perbedaannya sangat terasa saat pakai Fold 3 lalu terus ganti ke Fold 4. Pertama, yang berasa banget kamera. Oh itu upgrade-nya sadis itu. Upgrade-nya jauh banget, itu berasa banget. Walaupun sebelumnya udah bagus ya, cuman di Fold 4 naik banget kameranya. I see.
Terus apa ya, baterai lah. Baterai beda. Walaupun nggak banyak ya, nggak seperti Flip, tapi baterai berasa. Okay. Performance jelas. Performance jelas, naiknya lumayan jauh itu. Sekarang main game pun udah di Volt. Wih, sedap. Oke, next. Om, tahun depan apakah kelangkaan chipset ini bisa kembali seperti semula? Teorinya enggak. Sayangnya teorinya belum, karena kelangkaan chipset ini sangat bergantung pada pembangunan pabrik chipset. Ini udah pernah dibuatin live waktu itu bahas tentang itu. Teorinya belum. Teorinya sekitar 2023 akhir mungkin, atau 2024 bahkan. Karena pabriknya baru mulai dibangun. Gitu. Next, apa lagi? Redmi K50 Ultra masuk Indo gak bang? Sejauh ini K itu designation-nya buat di China. China only ya? Iya, itu penamaan untuk sana. Jadi kalau penamaannya ada di sana, ya harusnya nggak masuk ke sini. Iya. Masuk sini ntar namanya beda. Di rebrand lagi biasanya. Di rebrand lagi di sini dengan yang ada di sini gitu. Oke. Wih, pertanyaan bagus nih. Apa nih? Seberapa pengaruhnya UI di smartphone terhadap performa di Part lo game? nih kayaknya nih. Seberapa pengaruhnya UI di smartphone terhadap performa game? Boleh gue jawab? Boleh, silakan. Contoh paling sederhana ini gue juga dapat dari Rifki ini. Kalian coba main game Bang Dream. Oke. Yang di smartphone yang begitu ya. Yes. Game Bang Dream di smartphone yang pakai MIUI sama yang nggak pakai MIUI. Udah itu beda aja. Ya. Udah itu aja. Oke, kita kasih contoh lagi deh, mungkin di Genshin Impact. Genshin bisa Impact, ya. Ini tidak merendahkan MIUI, tapi dengan segala macam fiturnya mungkin dia akan makan memori lumayan banyak, ya kan? Efeknya adalah kalau di MIUI kita butuh RAM paling nggak 6 GB ke atas. 6 GB ke atas. 8 baru aman mungkin ya, 8 baru aman. Sementara ada contoh kemarin Realme Pad ya. Dengan RAM 4 GB. Ya, RAM-nya 4 GB doang, tapi OS-nya, UI-nya dihabisin banget. Udah sampai kayak AOSP itu. Udah bersih banget. Udah kayak OSP. Udah bersih banget. Jalan gamenya, walaupun memang 25-30 fps, tapi nggak ngedrop gitu, masih bisa dimainin gitu. Itu contoh sih, di mana UI itu penting, semakin bersih memang semakin bagus gitu. Oke, next. Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 masih nggak bisa stabil dan rata 60 fps di Genshin Impact? Aduh, Bionic aja nggak rata. Emang kalian pikir iPhone bisa 60 fps rata? Ya enggak, mungkin ada bilang kan ada yang iPad Pro M1 bisa tuh ya. Kalau yang pakai besar ukuran. Baik lagi ukuran penyebaran iya. Panasnya kan beda. Untuk smartphone ya rata-rata ukurannya masih segini-segini aja kecil, gitu. Iya. Kemarin ada contoh sih bagus sih. Apa tuh? S80 Pro. Itu bagus, contoh bagus. Dia dilebarin tapi itu gede, smartphone tuh bukan smartphone kecil, smartphone besar, ya kan? Nah itu contoh bagus. Jadi sebetulnya bukan chipsetnya, tapi settingannya seperti apa sebetulnya? Settingan dari si produsennya sendiri. Ya, settingan dari produsennya juga sangat berpengaruh. Gitu. Iya. X80 Pro pakai Snapdragon 8 Gen 1 bisa jinak gitu. Jinak. Jadi tergantung settingan produsennya sebetulnya. Lalu apa lagi? Apa nih? Oh, baterai sini. Ini ada yang nanya kenapa perkembangan baterai gitu-gitu aja ya. Mau baterainya gede, ya harus gede juga ukurannya. Atau udah ada teknologi yang mengembangkan baterai kecil tapi kapasitas bisa gede gitu. Ini yang menarik. Teknologi baterai ini gue merasa sama seperti teknologi hard disk di tahun 90. Butuh inovasi besar gitu ya. Betul. Di tahun 90 semua pakai hard disk. Semua pakai hard disk. 90-an ya, 90-an sampai 2000 semua pakai hard disk. Pertanyaan paling besar waktu itu dari banyak banget analis tuh adalah ini menghambat nih. Ini menghambat, ini bikin masalah, ini menghambat ya. Sama sekarang kan di handphone juga menghambat. Fold nggak bisa dikasih 5.000 karena kalau dikasih 5.000 jadi gede, jadi besar. Walaupun nanti mungkin adalah cara-caranya untuk. Jadi yang dilakukan adalah bukan mengecilkan baterainya, tapi malah mengecilkan PCB-nya ntar. Biasanya begitu. Ya kita sih berharap ya teknologi yang baru akan bisa jadi lebih bagus. Tapi sekarang tuh masih sedikit pengembangannya. Harapannya ke depannya mungkin nanti dipicu sama penggunaan baterai buat mobil, buat motor juga kan. Harus ada pengembangan lagi ya. Semoga itu akan berimbas ke yang di gadget juga. Iya. Gitu. Dari sisi pengembangan dari saintis baterainya sendiri itu dulu ya. Iya itu. Tapi memang kita harus mengakui baterai itu salah satu yang perkembangannya lambat sekarang sebetulnya. Oke, next. Review di YouTube screen cover OS Z Flip dong bang. Nah, yang mancing dia nih, bikin ya.
Itu tinggal install Play Store, gengs. Itu ada di Play Store app-nya. Ada gitu. di Play Store, app-nya ada di Play Cari Store. aja cover OS udah, tinggal cobain sendiri gitu. Ya, next. Nah, apa benar Asus sudah tidak main lagi di pasar smartphone selain flagship dan gaming? Oh, okay. Nah, oke. Apakah benar, kita nggak tahu ke depannya? Gue yakin yang nanya nih mantan user Max Pro Series nih biasanya. Kita mengerti kok, kita mengerti. Sebetulnya pilihan yang tepat sih dari Asus. Sebetulnya pilihan tepat. Soalnya kalau main di pasar yang entry ke mid, itu butuh produksi itu masif, harus banyak. Itu ribet loh ngurusnya. Iya. Jalur distribusinya, pricingnya, segala macam. Pricing di situ $1 digeser, ya 15.000 kalau sekarang 15.000 digeser kalinya berapa ribu gitu kan, langsung banyak banget, kalinya berapa puluh ribu, atau bahkan kalau worldwide bisa kali berapa juta. Itu efeknya gede banget. Sementara kalau di flagship efeknya kecil. Jadi mereka bisa lebih konsentrasi ke sesuatu yang beda dari yang lain dan nggak usah bikin yang super banyak banget, nggak super masif. Jadi masih bisa aman di situ. Sebetulnya pilihan yang tepat. Tapi gue nggak heran sih kalau mereka bisa maju. Ada kemungkinan mereka bisa balik lagi. Kalau mereka bisa sukses di sini ya, bisa sukses dalam kondisi seperti ini. Kalau sekarang kan bisa bertahan dengan kondisi seperti ini ya. Gitu. Next-nya. Next. Seberapa penting optical image stabilization apalagi untuk kelas mid range? Oke. OIS untuk kelas mid range penting-penting nggak penting. Penting-penting nggak jujur penting. Aja sih ya. Iya, penting-penting nggak penting. Soalnya sebetulnya OIS cuma terasa untuk motret. Untuk motret kalau gue ya. Untuk kalau yang tangan kayak gue nih yang kalau moto nih agak susah stabil, OIS itu cukup ngebantu untuk foto apalagi malam yang butuh shutter speed lebih lama. Dan multiple picture yang diambil itu akan sangat kebantu sama OIS. Benar. Kalau dia bisa multiple picture. Betul. Kalau dia di mid, biasanya picture-nya cuma sedikit. Nah, jadi nggak segitu pentingnya si OIS ini jatuhnya. EIS yang rapih akan jauh lebih penting di sini karena itu dipakai buat video. Yes. Sebetulnya gitu. Dan OIS kalau udah taruh tempat yang murah, pasti OIS-nya juga nggak segitu efisiennya lagi. Iya, soalnya gue sering dengar netizen bilang, wah pakai OIS biar videonya tuh lebih stabil. Tergantung produsennya loh itu. Maksudnya ada yang selalu berasumsi kalau OIS plus ACE itu pasti videonya jauh lebih stabil. Enggak juga. Enggak pasti seperti itu. Enggak pasti. Soalnya ya kalau misalnya OIS-nya yang ekstrim kayak misalnya kayak punya Vivo itu kayak gimbal itu beda. Terus yang pakai modul kameranya S22 series ya, yang dari itu emang dianya bergeraknya jauh, itu akan efektif. Tapi again itu bukan di kelas entry level atau mid range. Dan bukan jaminan itu akan lebih bagus ya. Kita udah beberapa kali ketemu ada yang pakai OIS nih. Oke, foto bagus, videonya ya kok gini gitu. Ada contoh bagus sebetulnya. Huawei. Nah, Huawei di awal itu nggak pakai OIS. Itu nggak pakai OIS, tapi stabil. Dia pakai AI untuk motret dalam kondisi gelap dan stabil dan bagus, bisa terang. Gitu, ada contoh. Jadi sebetulnya kalau OIS-nya bagus banget bisa, tapi otomatis harganya nggak akan masuk di mid end sih. Gitu. Next. Yang oke, ada yang nanya ini susah banget pertanyaannya nih. Pertanyaan susah banget nih. Susah banget nih. Bang, Samsung A52s apakah masih worth buat dibeli? Masih. Next. Oke. Next. Iya. Soal iPhone nih. Pasti ada yang denger katanya iPhone yang terbaru pakai eSIM doang. Iya, ada teman lagi di Amerika mau beli iPhone di sana, ya kan pada saat video ini iPhone 14 series kan baru keluar, dia mau beli di sana. Bisa dong? Bisa. Tapi pakai eSIM. Terus yang Indonesia gimana? Itu dia. Apa kabar yang Indonesia nih katanya? Nggak tahu deh. Sebetulnya sejujurnya ya, gue tuh berharap banget iPhone tuh bikin eSIM aja semuanya. Jadi terpaksa kalau iPhone masuk ke Indonesia, operator terpaksa harus pakai eSIM semua. Iya. Iya, mau nggak mau. Karena harapan gue tuh dari awal, wah pakai eSIM di US. Semoga Indonesia eSIM aja. Enggak juga, ternyata ada SIM cardnya. Oh, dia ada varian yang masih ada SIM cardnya. Masih ada varian pakai SIM card. Cuman kalau misalnya iPhone masuk Indonesia pakai eSIM, kan karena marketnya besar sekali ya, pasti provider juga mau nggak mau ngikutin. Iya, betul. Gitu. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya, rekomendasi tablet buat Zoom dong Om. Salah satu yang terbaik ya ini apa ini? S8 Ultra. Iya, buat zoom. Kameranya keren, bisa ngesenterin kita juga, bisa. Ada ultra wide-nya juga. Ada ultra wide juga. Ya, yang nanya nih nggak cantumin harga. Nggak cantumin harga. Ya sudah.
Tapi iPad juga oke sih. iPad juga oke. Ada center stage-nya juga kan di Yes. situ. Itu juga oke. Lain kali kalau ini pengen tahu harga ya tulis juga harganya. Kalau kalian nggak tulis harga ya kita asumsikan ya itu yang paling bagus sudah. Iya. Oke. HP pertanyaan berikutnya nih. Heeh. HP Android termurah yang bisa smooth Instastory atau WA Story. Nah, oke. Nah. Sebentar, gua lock dulu. WA story susah. WA Story susah. Susah itu. Kalau itu susah. Kompresinya beda soalnya. Iya, kompresinya beda karena tujuannya kan emang buat apa ya? Mungkin diarahkan lebih cepat di download kali ya. Jadi semuanya diturunkan. Kalau di kalau di Instagram ini yang lucu. Kalau kita pakai kameranya langsung, memang ya oke lah. Mungkin optimalisasinya baru terjadi di kelas-kelas atas. Ya, kalau Android baru kelas atas. Tapi sebenarnya kalau kalian bisa bikin video 60 fps terus diupload di Instagram untuk story, itu hasil bisa bagus. Itu sebabnya kenapa kita senang banget kalau ada smartphone yang bisa 60 fps kamera, apalagi Yes. kalau depan belakang gitu. Ini kemarin banyak yang nanya tuh di Vivo V25 gitu, kenapa kita nganggap ini tinggi sekali kayaknya gitu. Ya kamera selfie-nya bisa 60 fps di harga segitu Itu gitu. sebuah fitur langka sekarang loh. Itu langka karena banyak banget yang menghilangkan fitur itu. Banyak banget yang menghilangkan fitur bisa 60 fps. 4K nggak terlalu penting sini. 1080p 60 fps. Ya 1080p 60 fps kalau bisa depan belakang terus kan uploadnya belakangan itu nanti ya semua stabilisasi segala macam itu ya otomatis kan dari kameranya. Terus begitu di-upload si Instagram itu convertnya bagus. Jadi hasilnya bisa bagus juga. Tipsnya gitu, cari smartphone yang bisa 60 fps. Kalau tambahan dari gua soal harga, kalau kalian nyari yang termurah udah agak susah di tahun 2022. Kalau kalian nanya ini di tahun 2020 itu masih banyak opsi. Yang murah-murah tuh justru pada bisa Full HD 60. Iya, betul. Tapi entah kenapa, mungkin ya karena krisis chipset juga, jadi ada kemampuan yang ada kemampuan yang dipangkas. Salah satu kemampuan yang dipangkas yaitu Full HD 60. Iya. Sayang sekali sih. Sayang banget. Jadi kalau misalnya termurah mungkin gue bisa rekomendasinya rata-rata tuh di atas 3 juta gitu. Betul. Di bawah 3 juta tuh agak susah ini bisa Full HD 60. Agak susah. Mungkin kalau kalian bisa nemu, bisa bantu komen di bawah juga kali ya. Tapi kalau mau nyoba mungkin kalau kita nggak tahu ya, coba aja. Jangan langsung dari kamera Instagramnya. Jadi shoot aja dulu, habis itu baru diupload. Itu hasilnya lebih bagus kok. Gitu. Ada lagi? Oh masih ada. Oke. Masih ada. Oh pertanyaan terakhir. Waduh. Oke. Pertanyaannya, kira-kira penantang serius Samsung di Android pasar Indonesia siapa Om dan kenapa? Harusnya Huawei. Harusnya Huawei. Karena gini, kita melihat sebuah smartphone tuh nggak bisa cuman dari hardware-nya doang. Nggak bisa. Kalau hardware semua bisa jejelin hardware seenak-enaknya di situ. Tapi software-nya juga, interoperability-nya juga jelas ya, kenyamanan pakainya juga, OS juga, support segala macam itu harus dilihatin. Huawei itu nyaris banget di kameranya bagus, stabilizernya bagus. OS-nya cenderung clean, bersih banget, baterai jadi oke banget di situ ya. Huawei itu udah di level dimana orang yang nggak ngikutin teknologi di online, maksudnya bukan tech antusias aja itu masyarakat awam udah pada tahu Huawei, wah kameranya iya. Itu udah sampai level itu gitu. Yang pakai Nova 5T ada yang pakai Nova 5T? Komen wah, berapa tahun kan pakai Nova 5T? Indah kan itu. Ya kita doakan saja semoga cepet-cepet beres urusannya ya. Kalau GMS-nya balik lagi gitu, dan kalau Huawei mau pakai GMS lagi itu harusnya akan lebih baik ya, soalnya kita kan bisa ngerasain teknologinya dia lagi. Atau kalaupun mereka mau punya ekosistem mereka sendiri secepatnya lah kalau bisa gitu. Atau ya kalau Honor datang ke Indonesia. Oke, tapi kita balik ke kenyataan, dunia nyata sekarang. Kondisi sekarang apa sih yang paling dekat? Kayaknya ya kalau kita bicara 2022 kayaknya sih, tapi nggak bisa full line up sih. Kalau di flagship kayaknya malah Vivo ya. Itu lucu loh, itu malah kayak Vivo. Tidak disponsori oleh Vivo, tapi dia pakai Vivo kebetulan. X80 series ini lumayan mengejutkan sebetulnya. Bahkan dari V23 5G awal tahun itu juga udah oke. Jadi maksudnya balance-nya tuh oke di situ. Ketika Vivo totalitas tuh gue pun kagum gitu. Iya, memang. Mereka bisa sebetulnya gitu. Mereka bisa, dan overall line up-nya paling nggak dari mid ke high end-nya itu beres-beres semua sih. Oke semua. Jadi balance-nya tuh oke sebetulnya. Ya tinggal software-nya harus mengikuti juga. Ada lagi nggak sih yang lain? Kayaknya kalau bicara ini, soalnya yang lain tuh ada tapi harus milih tipe tertentu. Kalau bicara brand kan kita bicara secara keseluruhan line up.
gitu. Kalau soal line up kayaknya yang rapi sih di situ di Vivo. Kayaknya begitu. Yang lain ya kalau pakai iklan kita nggak bisa ngitung ya, soalnya Samsung nggak pakai iklan. Bukan ya itu kan kalian bisa sendiri ya lain cerita. Tapi kan pertanyaannya kan spesifik kan ya, spesifik gitu. Untuk sekarang sih kayaknya begitu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Habis. Oke, habis. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu ya. Segmen baru kita kali ini. Sampai ketemu lagi di segmen-segmen dan video-video berikutnya. See you. Bye-bye.